Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam kritis, salam logik. Berpikir merdeka, merdeka berpikir. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah mantan Bupati Garut periode 2004-2009, ya. Pak Haji Agus Supiyadi SH. Apa kabar, Gus? Kita sama. Aduh, ini luar biasa nih. Ini kalau saya itu sebetulnya menokohkan beliau dulu itu tahun 2004, waktu itu saya masih ABG lah, Pak, ya. Karena kepemimpinan beliau dulu cukup fenomenal, ya, karena terkenal dengan program Soal Desa, mendapatkan Adipura, lalu kecerdasan beliau juga cukup terrepresentasikan lah, ya, di publik gitu, ya. Dengan segala macam polemik, manuver politik yang terjadi terhadap beliau, tentu kesempatan ini akan kita gunakan untuk mengulas profil sebetulnya, ya, seperti apa sih secara dalam Pak Agus ini. Sekarang dulu kan Pak Haji ini latar belakangnya kan dari TNI, ya, Pak, ya. Tahun berapa Pak itu pensiun TNI, Pak? Kalau pensiun itu sebenarnya mestinya usia 68. Namun pada saat itu karena saya masuk ke jalur jabatan politik selaku kepala daerah dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku tentang jabatan publik, bahwa TNI, Polri ataupun ASN apabila ingin pengabdian di luar di jabatan publik, maka harus mengundurkan diri atau pensiun dini lah. Kenapa, Pak? Oh, tiba-tiba Bapak udah di TNI? Kalau masalah terakhir Pak itu letkol, ya. Ya. Kenapa tiba-tiba pengen jadi kepala daerah? Apa Bapak melihat sesuatu yang ada adrenalin lah, Bapak untuk merasa terpanggil itu? Kira-kira kenapa, Pak memutuskan? Baik, terima kasih Pak Indra. Terima kasih, ini pertanyaan yang luar biasa, dan ini sering disampaikan ke saya, ya, kenapa gitu tiba-tiba ke jalur pengabdian di luar TNI atau di birokrasi. Ini ada beberapa hal yang melatar belakangi. Yang pertama, memang pada saat itu lebih kepada banyak dorongan dari tokoh-tokoh Garut. Ya, baik dari tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh budaya, tokoh yang ada tokoh di pendidikan di Garut ini. Ya. Motivasinya apa, Pak? Sebetulnya panggilannya lebih ke mana gitu? Waktu itu juga pernah kita berbincang dengan beliau-beliau ini, kenapa minta saya untuk ke jabatan di Bupati di Garut. Mungkin beliau-beliau ini melihat perjalanan pemerintahan Kabupaten Garut pada waktu itu, ya, terobsesi dengan bupati pada saat itu yang berbasik TNI. Kalau tidak salah, Bapak Letnan Kolonel Taufik Hidayat. Beliau sama dengan saya, latar belakang TNI. Nah, pada saat Pak Taufik itulah memang Kabupaten Garut terlihat ada identitasnya gitu, ya. Terlihat kemajuan yang dirasakan oleh masyarakat, baik pembangunan infrastruktur, kemudian pembinaan kemasyarakatan, pembinaan keagamaan,
olahraga dan lain-lain. Sehingga pada saat itu memang masyarakat Kabupaten Garut merasa apa namanya itu apa namanya ya, bisa ingin terulang. Ketika setelah Pak Taufik Hidayat kemudian beralih ke yang berikutnya, sampailah kepada waktu itu Pak Haji Dede Satibi. Nah, saya tidak tahu, yang penting mungkin mereka masyarakat ini, tokoh tadi mewakili masyarakat Kabupaten Garut, melihat Garut lebih-lebih tahun 2003-2004 itu persis Kabupaten Garut dinyatakan kabupaten daerah tertinggal, Ya, betul. bersama 189 kabupaten lain di Indonesia. Nah, predikat itu tentu ini mungkin Memalukan ya. Ya, ini merasa kenapa ini kok Kabupaten Garut menjadi salah satu kabupaten daerah tertinggal. Nah, karena ternyata sebagai ukurannya pada waktu itu bahwa Kabupaten Garut dilihat dari indeks pembangunan manusianya di bawah rata-rata nasional, Ya, betul. baik indikator bidang pendidikan, kesehatan maupun daya beli. Ekonomi ya. Ekonomi itu daya beli. Pada saat itu bidang kesehatan kan yang diukurnya kan dari usia harapan hidup, Ya. kemudian kematian ibu melahirkan, kemudian gaji buruk, Ya. dan lingkungan tidak sehat. Ini empat-empatnya memang di bawah Variabelnya di bawah passing grade lah. Di bawah, kalau passing grade itu nilainya kan 60 Ya. atau C lah. Ya, betul. Cek min ini. Cek min nggak lulus DR. Jadi panggilan jiwanya tadi kalau didengar itu lebih kepada melihat kondisi keadaan seperti itu gitu ya. Bapak terpanggil melalui representasi tokoh-tokoh Iya, gitu. iya. Nah, kembali Pak, waktu Bapak menjabat itu, kalau nggak salah saya itu Bapak mendapatkan beberapa kali adipura Iya. ya. Berapa kali Pak kira-kira waktu? Terus apa sih sebetulnya yang pernah yang Bapak rasakan ini saya sudah mengelola gitu Garut itu ke arah yang lebih baik gitu apa gitu. Ya, memang pada saat itu kan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan berjalan secara paralel. Ya. Walaupun mungkin skala prioritas, karena tidak mungkin kita ini mau apa namanya membangun, menyelenggarakan semua dalam waktu yang bersamaan, nggak mungkin. Nah, ketika itu kegiatan penyelenggaraan pemerintahan khusus tadi tentang lingkungan bersih, ya, mulai dari penataan kota pada waktu itu. Karena pada saat saya awal menjabat selaku Bupati Garut pada waktu itu, sulit membedakan mana nih kota Garut itu. Iya, nggak ada identitas gitu. Kalau bahasa Sundanya mah itu Sarekse. Sarekse. Iya. Kenapa Sarekse? Sudah pusat kota yang kecil, kemudian semerawutnya tadi pedagang kaki lima yang tidak beraturan, parkir tidak beraturan. Demikian juga warga yang bermatian, sehingga tidak terlihat kota. Lebih-lebih kumuh. Terutama ini maaf nih oknum-oknum lah, dan tidak semua juga. Ini asal misalnya penjual makanan atau penjual kelapa muda, lempar aja di sini. Nah, berangkat dari situ saya, waduh, ini gimana ini keadaan begini? Padahal perdanya sudah ada, perda nomor 7 itu ya, bukan juga kita mengusir para pedagang kaki lima, tidak, tapi bagaimana menempatkan mereka pada lokasi Pak ya, lokasi tempatnya. Kota tetap harus tertib, rapi, karena warga Garut juga menghendaki, ya, bukan hanya orang-orang tertentu. Jadi orang Garut yang lain pun gitu menginginkan kotanya itu bersih, indah, tertib gitu. Sebagaimana moto Garut kota intan.
Intan itu apa? Indah, bersih, tertib, aman dan nyaman. Ya bagaimana indah, bagaimana nyaman kalau berangkat dari situ mencoba kita buat konsep. Salah satu program kegiatan pemerintah Kabupaten Garut ada tadi program penataan kota. Nah, saya tidak pernah berpikir untuk ikut bertanding, tidak. Yang utamanya ingin menata kota ini memang tertib, bersih, nyaman, orang bisa lewat dengan fasilitas umumnya bener lah gitu ya. Fasilitas umum dinikmati oleh masyarakat. Sehingga nyaman lah gitu. Apa yang menjadi moto Garut Kota Intan tuh, ya itu tadi, indah, tertib, aman dan nyaman. Pemirsa Ruang Budi, saya masih ingat dulu tuh tahun sekitar 2005, 2006 gitu ya, Bapak itu pakai seragam dinas ya, memimpin Satpol PP entah apapun itu di Pasar Ceplak ya, saya masih ingat Pak ya. Dan setuju atau tidak setuju, sepakat atau tidak sepakat, kepemimpinan beliau ini dulu itu cukup memberikan identitas Pak, identitas bahwa Garut memang bisa terlihat, apalagi Bapak program Sabah Desa itu cukup. Saya masih ingat saudara saya di sekolah itu, katanya mau kedatangan beliau ke sekolah itu diwajibkan hafal lagu apa namanya itu waktu itu Pak, Garut Bangkit, Garut Berprestasi. Itu luar biasa, kita itu punya identitas dan saya rasa saat ini kita udah kehilangan identitas itu ya dengan berbagai macam alasan. Sabah Desa itu sebetulnya apa sih Pak ininya Pak, marwah Sabah Desa itu Pak? Ya, inilah mungkin satu konsep yang agak sedikit apa namanya, ya ini boleh berbangga lah orang Garut ini. Ternyata konsep Sabah Desa yang waktu itu kita terapkan di Garut ini banyak dicontoh oleh lain. Karena itu nasional banget gitu. Khusus untuk Garut saja, kenapa saya mau mencoba menggali konsep Sabah Desa? Garut ini kan luas, secara administratif, bahwa kabupaten terdiri dari 42 kecamatan, 420 desa, 26 desa, 26 kelurahan. Bayangkan. Sedangkan masyarakat kita ini kan 75% dari desa. Iya, betul. Demografinya. Secara geografi, demografi dan sosialnya ini. Sehingga di dalam merencanakan pembangunan pun kita tidak bisa disamakan. Karena apa? Secara geografi, kewilayahan, Garut itu kan ada Garut Utara, Garut Tengah, Garut Selatan. Garut Selatan konsepnya itu kan daerah pesisir. Kemudian daerah pegunungan adalah Garut Tengah. Nah, Garut Utara ini seputar perkotaan. Di sini mungkin kota jasa, ya pertanian dan lain-lain ada di sini. Nah, oleh karena itu dengan program Sabah Desa, akhirnya saya mencoba menyentuh langsung desa. Dengan cara apa tuh? Jadi program-program tadi yang tadinya terpusat di perkotaan, maka kita sekarang langsung aja ke desa. Nah, tentu ini akan menjadi apa namanya, kerja berat nih Bupati. Apalagi secara geografi kan daerah Garut ini, terutama Garut Selatan ini, ya kalau tidak Sipta tidak berani apa namanya berani berjalan melewati bukit, ini kan. Nah, pada waktu itu kita lakukan sehingga kita mengenal, melihat desa itu rupanya ini desa Toblong tuh begini, desa apa namanya ini Pak, desa Pangeureunannya kayak begini. Wah, ini nah dari 426 desa itu hampir 70% desa kita ini memang lemah. Ya, kondisinya. Ya, demikian juga tadi para kepala desa sebagai kepanjangan tangan. Sebagai presidennya di desa itu, sebagai kepala pemerintahan. Pada saat itu seolah-olah mereka ini tidak diperankan sebagaimana mestinya. Jadi langsung sifatnya teh udahlah dari Pemda aja nih konsep nih, ini. Nah, pada saat itu diikut sertakan kepala desa itu di dalam mulai perencanaan,
sampai dengan gini pelaksanaannya. Nah, terlihat pada waktu itu, alhamdulillah dalam waktu yang tidak terlalu lama, ya 3 tahun kurang sedikit, Kabupaten Garut ternyata menggeliat menjadi kabupaten tidak tertinggal lagi. Betul. Di mana kita akhirnya ukurannya prestasi. Nah, prestasi dari awali dengan tadi bagaimana orang Garut supaya merasa bangga menjadi orang Garut. Yang orang Garut bangga loh, harus tampil baik di forum-forum umum gitu, baik tadi bidang pendidikan, bidang olahraga, bidang pemerintahan, bidang seni budaya, bidang keagamaan. Saya ingin tampil bahwa Garut adalah kabupaten maju. Nah, ketika itu dilaksanakan lomba desa, kepala desa ini semangat, dan mereka juga ingin menampilkan terbaik untuk desanya. Tadi ada lagu Garut Bangkit Garut Berprestasi. Kenapa? Itu membangkitkan warga Kabupaten Garut sampai kepada generasi-generasi anak-anak sekolah. Memang memang hanya lagu, tapi coba kalau dimaknai itu bait per bait lagu itu luar biasa. Dan memang alhamdulillah lagu ini bukan hanya di daerah perkotaan, tapi sampai ke gaungnya ke desa-desa, ke sekolah-sekolah. Nah, dengan itulah muncul tadi rasa bangga menjadi orang Garut, ingin berbuat yang terbaik untuk masyarakat Garut. Nah, dengan konsep desa kuat, saya yakin kabupaten juga kuat. Ya pasti, karena itu dari hilir dulu sudah kabupaten kuat, provinsi kuat gitu, Indonesia kuat. Nah, kalau desanya lemah, ya lemah lah. Ini terjadilah urban ini. Ya, urban betul. Kan kita ini prihatin sekali, ada warga masyarakat desa tidak mampu mencari nasab atau kasab di desanya, terpaksa harus urban ke kota. Salah satu fungsi penguatan itu di situ ya Pak ya. Begitu. Nah, pemirsa, kalau di segmen ini secara umum Pak mantan Bupati Pak Haji Agus itu sudah menyampaikan begitu clear lah gitu ya, tanpa alim-alim gitu ya. Perjalanan beliau juga ternyata tidak mulus-mulus amat ya. Ada beberapa proses-proses gitu ya yang menyebabkan beliau sampai tersandung ke permasalahan. Lalu kemudian terakhir kemarin beliau juga tertahan untuk mencalonkan sebagai balon bupati di 2019 Pak ya. 2019. Nah, untuk bagaimana mengulas apa sih sebetulnya yang terjadi, apakah beliau ini disulimi atau tidak atau apa, nanti kita kupas di segmen selanjutnya.